warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadatul Khalisah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, angkatan 2022 semester 2. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin adalah pembuat keputusan, yang berarti pemimpin adalah orang yang berwenang membuat keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata atau juga berdasarkan rasio. Selain tergantung pada permasalahannya, pengambilan keputusan juga tergantung pada individu yang membuat keputusan. Pengambilan keputusan yaitu perumusan beberapa alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi serta menetapkan pilihan yang tepat antara tujuan para pengambil keputusan. Pengambilan dilakukan atas dasar fungsi dan tujuan yang telah dilakukan sebelum pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Ada beberapa model dalam pengambilan keputusan, yaitu rational model, political model, analytic model, dan proses model. Jenis-jenis pengambilan keputusan dapat dibedakan atas tingkat kepentingannya, regularitasnya, dan lingkungannya. Inti dalam langkah-langkah pengambilan keputusan itu adalah penentuan masalah, pembatasan masalah, menentukan alternatif pemecahan, memilih alternatif yang terbaik, implementasi, dan tindak lanjut. Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah juga harus memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan bijak dan terarah, serta mengarah pada pencapaian tujuan yang maksimal. Kepala sekolah juga harus mampu memilih alternatif-alternatif keputusan yang tepat, sehingga tujuan organisasi sekolah itu meningkatkan kinerja pendidikannya dapat tercapai secara optimal. Manusia yang hidup secara sosial tentu akan saling berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksinya, ada melayani dan dilayani. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik tentu akan mengambil keputusan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Pada prinsipnya, seorang pemimpin lembaga pendidikan seperti kepala sekolah selalu mencari perilaku yang rasional dalam bertindak. Ia memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga melahirkan etos dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dalam menjalankan tugasnya selalu mengambil keputusan yang prasyarat penentu tindakan. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang yang menjadi pemimpin.
Ragamnya masalah yang muncul dalam suatu organisasi atau lembaga-lembaga pendidikan tentu akan melakukan pengambilan keputusan yang beragam pula, tergantung sudut pandang pemimpinnya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan organisasi sekolah. Di samping itu, perilaku dan cara kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada perilaku dan sikap dari pengikutnya. Oleh karena itu, kepala sekolah dalam mengambil keputusan harus mampu memilih alternatif keputusan yang tepat, sehingga tujuan organisasi sekolah untuk meningkatkan kinerja pendidikannya dapat tercapai secara optimal. Keputusan yang tepat dalam Islam karena berpegang pada prinsip mewujudkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.